Jadi di situ ajang untuk perusahaan yang mau diinvest itu untuk ibaratnya menjual diri ya. Maksudnya, nih silakan dicek up. Kalau aku sehat, aku bagus, silakan invest di perusahaan ini gitu kan. Jadi itu juga harus dipersiapkan sebaik-baiknya. Halo teman-teman semua, welcome back to Bisa-Bisa Podcast with me, Elga Teresia. Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kemarin kita udah banyak bicara dengan visi, kita udah ngobrol-ngobrol tentang gimana cara mereka kerja, gimana perspektif mereka tentang startup, tentang industri, dan tentang ekonomi. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang proses yang akan kalian hadapi ketika nanti misalnya ada VC atau investor lain yang mau invest ke startup kalian. Nah, prosesnya itu namanya due diligence. Nah, due diligence itu investor akan meneliti startup kalian gitu ya, mulai dari produk, keuangan, dan legalnya juga. Nah, makanya hari ini kita sudah kedatangan expert nih di bidang legal. Nanti kita akan bahas lengkap tentang apa itu due diligence. Karena proses due diligence ini lumayan makan waktu yang banyak. Jadi teman-teman mesti prepare supaya bisa mengkat waktu itu dan juga dinilai baik oleh investor. Sayang kan udah tahapnya udah jauh gitu ya, udah introduction, udah semuanya tertarik sampai di diligence, malah gagal. Nah, kita udah kedatangan Pak Glenn Wijaya. Beliau ini adalah partner di kontrakmu.com dan associate di Christian Theo and Partners. Pokoknya beliau ini fokusnya di uh, merger and acquisition, data privacy, teknologi media, and telecom. Nah, beliau ini expert ya teman-teman, udah menempuh pendidikan juga di luar negeri termasuk di China dan Belanda. Nah, tanpa panjang lebar langsung aja. Halo Pak. Halo, halo Elga. Iya, welcome Pak. Apa kabar nih Pak? Kabar baik, sehat, sehat. Oke. Nah, iya. Mungkin boleh Pak sedikit cerita nih ke teman-teman gimana background Bapak dan mungkin kalau ada pengalaman mengenai due diligence atau deal with startup bisa di-share juga ke kita. Iya, em, izin perkenalan diri singkat. Saya eh, sekarang bekerja di kantor hukum Christian Partners sejak tahun 2019. Sebelumnya pernah bekerja juga sebagai associate di Akset dan juga pernah magang di kantor hukum IMP. Dan jauh sebelum itu saya juga pernah magang di Kamboja dulu kerja di pengadilan hybrid lah yang disokong oleh UN dan juga pemerintah Kamboja. Kalau dari segi background pendidikan, saya menempuh Juris Master Chinese Law di Tsinghua University, baru lulus tahun lalu. Cuma saya kenanya angkatan online karena ada corona. Jadi nggak sampai pergi ke Beijing, tapi secara online hadir lah di sana gitu kan. Lalu juga saya memiliki gelar sarjana hukum dari UPH, lulus tahun 2018, fokus di hukum bisnis dan juga S1 pertama saya dari Groningen, itu Rijksuniversiteit Groningen. Saya mengambil Bachelor of Laws in International and European Law. Dan juga selain daripada pendidikan formal, saya juga banyak mengikuti webinar-webinar ya kan sejak sejak corona kan jadi banyak webinar. Iya. Saya juga banyak menghadiri webinar tentang data privacy terutama. Dan terkait topik hari ini terkait due diligence, saya banyak mengerjakan due diligence terutama tentang startup itu tahun 2019 sampai terakhir itu mungkin sebelum corona, jadi sampai 2020 tengah gitu. Itu ada kerjaan due diligence untuk startup dan kita waktu itu represent venture capitalnya gitu. Jadi Hmm. saya memang terlibat menjadi orang yang ibaratnya terjun langsung di due diligence itu gitu. Jadi saya tahu kira-kira apa sih yang menjadi concern dari venture capitalnya dan juga apa juga
perasaan dari perusahaan yang sedang di due diligence gitu. Nanti kita bisa gali lebih lanjut. Iya, wah, keren banget nih teman-teman. Kita bisa belajar banyak hari ini. Nah, mungkin pertama-tama saya pengen tanya dulu nih. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga sebenarnya apa sih proses due diligence itu, Pak? Mm-mm. Jadi sebenarnya due diligence itu em, adalah salah satu cara untuk venture capital itu melihat atau investor gitu ya, melihat perusahaan yang mau diinvest ini aman nggak secara legalnya. Karena due diligence itu nggak cuma secara legal, tapi ada juga yang bisnis kan. Secara komersialnya pastinya produknya segala macam ya. Eh dari segi komersialnya ada, itu due diligence mungkin lebih awal itu dulu. Baru kalau mereka udah mantap nih, udah ada term sheet-nya juga gitu kan, baru kita lanjut ke legal nih. Nah, legal due diligence itu sebenarnya intinya kita mau beli barang, kita mau tahu apa nih, aman nggak nih? Jangan sampai aku udah beli perusahaan ini, udah masuk, nanti ternyata banyak kerusakan-kerusakan atau kekurangan-kekurangan yang nanti kalau ditambal itu, kalau diperbaikin itu nilainya lebih dari investasi kita gitu ya. Jangan sampai salah invest gitu kan. Dan jadi di situ ajang untuk perusahaan yang mau diinvest itu untuk ibaratnya menjual diri ya. Maksudnya, nih silakan di check up. Kalau aku sehat, aku bagus, silakan invest di perusahaan ini gitu kan. Jadi itu juga harus dipersiapkan sebaik-baiknya gitu. Jadi due diligence itu prosesnya sebenarnya eh, dengan kata mudahnya ya, intinya nanti dari venture capital itu biasa menunjuk kantor hukum gitu, misalnya kantor hukum saya gitu, nanti kita akan minta dokumen-dokumen ya kan kepada perusahaan startup ini. Lalu apa aja sih isi dokumen, apa aja sih dokumen yang harus diserahkan gitu ya. Sebenarnya dokumennya cukup luas gitu ya, Hmm. skopnya. Pasti dari aspek pendiriannya itu udah harus jelas gitu ya, bahwa dia perusahaan perseroan terbatas gitu kan. Terus akta-aktanya, persetujuan menterinya, terus juga perizinannya itu juga penting karena kadang-kadang perusahaannya ngeklaim nih, aku bikin perusahaan ini bergerak di bidang F&B, tapi izinnya kok nggak F&B gitu loh. Hmm. Izinnya ternyata lebih ke IT misalnya atau gimana. Jadi sebenarnya bisnis kamu apa, ngeklaimnya, tapi kok ternyata pas dibuka aktanya beda gitu ya. Jadi itu dari sisi legalnya harus sinkron ya kan. Terus juga dari segi kontrak dengan pihak ketiganya mungkin terus juga ada hutang nggak dengan bank atau segala macam atau dengan pinjol gitu kan, pinjol yang modal produktif misalnya. Terus juga gimana dengan tenaga kerjanya, kontrak-kontraknya apakah udah sah atau nggak punya karyawan malah misalnya gitu kan. Lalu juga eh, dari aspek permodalan perusahaan itu juga salah satu yang penting kan sebenarnya. Kita lihat akta itu gunanya kan untuk itu, untuk lihat permodalannya itu bagaimana gitu. Dan juga eh, kita juga salah satunya yang paling penting dari due diligence itu ngelihat ada nggak potensi litigasinya. Litigasi dalam arti nanti kalau investor masuk, ternyata perusahaannya banyak digugat di mana-mana atau Iya. sedang menjalani banyak gugatan di mana-mana dari segi arbitrasenya atau pengadilan gitu ya. Baik arbitrase di Indonesia maupun di luar negeri gitu kan. Karena kan arbitrase mungkin juga di luar negeri. Kalau pengadilan biasanya kita ceknya hanya yang di Indonesia karena kita qualified hanya sebagai lawyer di Indonesia gitu. Jadi kira-kira dokumen-dokumen yang diserahkan cukup banyak dan itu yang akan memakan waktu karena mengumpulkannya itu nggak gampang Iya. atau perusahaannya mau menyembunyikan mungkin ya, maksudnya bukan mau menyembunyikan banget sih, tapi kadang concern itu adalah dia nggak tahu itu boleh didisclose atau enggak gitu kan. Menurut dia nggak ada pengalaman nih di due diligence, dia bilang kita boleh nggak ya kasih dokumen-dokumen kayak gini ke lawyer venture capitalnya misalnya gitu kan. Gitu mungkin Iya. Helga. Jadi intinya proses due diligence itu untuk biar aman ya investornya, biar nggak invest ke perusahaan atau startup yang dalam tanda kutip bermasalah gitu ya.
Makanya yang dicek juga berbagai macam aspeknya, dari legalnya aja banyak banget gitu kan. Ini mungkin biar misalnya kalau hakinya nggak beres atau izinnya salah gitu ya, banyak disu, harus ganti rugi gitu kan. Investornya juga ikutan pusing ya. Iya, Betul, betul, betul. iya. Dan bagi startupnya ini lah ajang untuk benar-benar unjuk gigi, terbuka gitu ya. Ini gue benar-benar bagus gitu. Cek aja gitu kan. Nah, Ya, betul. eh, kalau proses due diligence ini, apakah untuk VC saja atau investor-investor yang lain juga akan melakukan due diligence, gitu. Misalnya angel investor, gitu. Kalau secara teorinya yang saya baca sih harusnya angel investor yang bonafit ya, harusnya mau juga ya. Mungkin kalau angel investornya nggak mau keluar biaya legal due diligence terlalu besar, mungkin akan lebih limited due diligence saja. Mungkin nggak usah seluruhnya. Misalnya kalau yang full blown due diligence-nya kita minta dari pendirian, kontrak pihak ketiga, dokumen haki, litigasi, dan litigasinya bahkan yang benar-benar lawyer kita harus minta surat ke pengadilan bahwa benar nih perusahaan tidak ada sengketa. Mungkin itu akan makan terlalu banyak waktu dan juga biaya. Jadi Iya. mungkin bisa dipersingkat soal litigasinya. Oh, apakah hanya cek dengan kita percaya aja dengan sistem database dari pengadilan tertentu? Ya udah, kalau memang namanya nggak keluar, fine gitu kan. Dan juga kita cek dari misalnya dari Google Search aja, apakah kira-kira perusahaan ini ada spotlight di media kayak, wah ternyata ada masalah-masalah misalnya gitu kan, potensi-potensi. Kalau clear dari situ aman misalnya, bisa juga. Tapi Hmm. kalau yang saya pernah kerjain sih belum pernah angel investor. Waktu itu memang kita mewakili venture capital sih. Tapi Hmm. harusnya secara teori sih angel investor juga pasti ada yang mau due diligence. Oke. Jadi emang startup harus ready ya, apapun itu tipe investornya, ya udah mulai dipersiapkan tuh, ditata semua akta-aktanya, perizinannya, seperti itu ya kurang lebih Pak Glenn. Ya, Nah, kalau data-data yang diminta nih kan dari internal juga banyak, tapi saya notice tadi ada dari minta pengadilan, Google Search, itu kan data-data eksternal ya. Kira-kira data-data dari eksternal apa lagi nih yang akan digali oleh kantor lawyer dari VC itu misalnya? ya kalau kalau yang pihak ketiga biasanya sih cuma yang litigasi itu sih, litigasi apa pengadilan dan arbitrase. Kalau ke kementerian biasanya enggak sih. Karena kalau dokumen kayak pendirian meskipun ada urusan sama Menkumham tapi kan perusahaan juga udah punya. Terus juga dokumen seperti perizinan yang lainnya misalnya terkait dengan OSS, misalnya NIB, sertifikat standar ya sekarang, dan juga izin kalau dia resikonya tinggi, itu kan dokumennya perusahaannya pasti punya juga. Jadi kita nggak perlu cek sampai minta surat ke BKPM gitu kan. Cukup Hmm. hanya minta dari perusahaannya aja sih. Dan iya harusnya sih sisanya dari perusahaannya aja sih, secara internal aja. Cuma yang repot mungkin kadang kendalanya itu eh, kalau startupnya itu hanya foundernya aja dan mereka mungkin bukan orang legal banget. Ya, Jadi kadang mereka tuh bingungnya gini, saya taunya ini Pak dari notaris hanya ada ini misalnya, atau kemarin orang finance saya yang bantu ngurusin hanya baru sampai tahap itu Pak gitu, itu doang Pak izinnya Pak. Nah itu kadang yang kita bilang, oh kamu ternyata masih kurang loh melengkapi yang lain-lain. Berarti nggak ada ya, kita cek ya di checklist kita berarti nggak ada ya, nggak ada gitu. Jadi itu nanti kita juga tugasnya sebagai orang yang menjalankan due diligence ini bukan hanya menunjukkan, oh kamu kurangnya di sini sini sini, enggak. Tapi kita juga harus sebagai konsultan hukum itu mempoint out apa nih rekomendasinya kalau begitu. Kita setelah check up ada yang nggak beres, kita harus rekomendasi. Next stepnya apa? Apakah kekurangan-kekurangan ini bisa dipenuhi sebelum sebelum investor menanamkan modalnya kan gitu. Intinya kan begitu. Kapan juga perusahaan kira-kira bisa nggak memenuhi ini gitu kan. Jangan sampai perusahaannya juga nggak sanggup nih, misalnya menambah modal lagi atau mengubah akta, apa mengubah anggaran dasar atau mengurus legalitas dengan karyawannya atau dengan
tempat usahanya, mungkin rukonya atau gedungnya belum disewa dengan benar atau apa. Jadi hal-hal ini harus nanti kita kasih rekomendasi secara legalnya gitu ya, bukan bukan rekomendasi yang non legal, tapi pasti rekomendasi yang legal. Gini loh, kita minta perusahaan ini untuk mengurus A B C D E F gitu. Nah, tinggal nanti terserah hasil report kita ini setelah dibaca oleh klien kita yang adalah venture capital atau investor, mereka setujunya gimana nih maunya deal dengan startupnya gitu. Hmm. Nah, nah, kalau berdasarkan pengalaman Pak Glenn gitu, misalnya ada kelalaian lah ya kita bilangnya yang kurang Hmm. lengkap tadi, itu konsekuensinya apa untuk startupnya? Ada Eh, yang nggak hmm, jadi invest atau gimana? iya. Em, Kalau pengalaman saya mungkin nggak belum se-ekstensif kayak 10-20 tahun gitu ya menangani ini. Jadi kalau dari berdasarkan pengalaman saya sih waktu itu yang kurang-kurang masih tahapnya tarafnya itu masih oke lah. Mungkin dia cuma salah bidang usaha. Jadi kalau di Indonesia kan semua perusahaan harus memiliki nomor klasifikasi lapangan usahanya itu apa gitu. Kalau di luar negeri atau standar internasional namanya ISIC code gitu ya. Jadi setiap negara pasti ada. Kita tuh bisnis lainnya apa, usaha kita tuh kodenya berapa. Nah itu kadang-kadang yang perlu diperbaikin itu misalnya. Atau masalah permodalan mungkin karena investornya ini asing, jadi perusahaannya harus siap modalnya lebih besar untuk menjadi perusahaan yang siap menerima modal asing gitu. Karena banyak startup yang mungkin awalnya hanya didirikan sebagai perusahaan dengan pemodalan dalam negeri gitu kan. Belum kebayang, oh ada foreign investor nih nanti gitu. Jadi paling dari segi akta itu, cuma kalau segi permodalan kan urusannya uang lagi kan. Jadi nanti banyak sih caranya untuk menambah modal itu, apakah dengan pinjaman dulu atau segala macam, atau di convert jadi share gitu ya. Banyak sih cara-caranya. Tapi biasanya sih kalau saya sih belum pernah sampai nggak jadi investornya itu, venture capitalnya akhirnya jalan. Cuma mungkin jadi tektokannya lamanya kita sebagai orang legalnya dengan perusahaan itu, jadinya eh, nanyain kejelasan dokumennya ada atau enggaknya itu lama. Terus juga kadang-kadang dia nggak mahamin concern kita apa. Tapi Hmm. kalau dari venture capitalnya sih waktu itu aman-aman aja, lanjut aja sih. Kalau dari segi harganya yang dibayar, nah itu saya kurang paham juga. Waktu itu nggak terlalu terlibat dalam negosiasinya. Tapi saya rasa semakin bersih perusahaannya, logikanya ya semakin tinggi kan harganya gitu. Kalau semakin banyak yang eh, rusaknya gitu ya, kurangnya ya pasti harganya lebih murah gitu. Karena kan nanti harus perusahaannya setelah beli berarti, waduh saya harus beresin banyak hal nih, ada litigasinya, digugat di mana-mana gitu misalnya. Semakin banyak PR-nya berarti semakin rendah Betul. harganya. Iya. Mm-mm. Tuh. Nah, tadi sempat di-mention juga ada pernah VC atau investor dari luar negeri, itu bukan dari Indonesia. Kalau itu apa aja yang mesti diurus ya untuk startupnya dan untuk menghindari berbagai macam masalah ya, untuk yang Hmm. mempersingkat waktu atau kesalahan-kesalahan, misalnya ngurus dokumen itu gimana ya? Iya, jadi kalau perusahaan-perusahaan yang didirikannya itu udah lumayan lama misalnya, tapi nggak pernah dipakai, misalnya perusahaannya itu dorman-dorman aja, terus penanaman modal dalam negeri, terus tiba-tiba mau dipakailah entitasnya ini untuk jadi startup baru nih gitu kan, daripada bikin baru. Eh, Terus mau siap diinvest dari modal asing ya harus pertama melihat dulu anggaran dasarnya, cek dulu anggaran dasarnya itu selama ini udah beres atau belum. Kadang ada perusahaan yang isinya tuh kegiatannya berpuluh-puluh atau lebih dari 5 gitu kegiatan usahanya, tapi sebenarnya yang dijalankan hanya satu atau dua. Dan nanti kalau udah lihat kegiatan usahanya mana yang perlu dihapus, mungkin karena kebanyakan nggak fokus atau salah kode gitu kan, salah salah deskripsinya gitu ya. Jadi itu perlu dicek. Biasanya di kalau nggak salah di pasal 3 kalau nggak salah di anggaran dasar. Terus juga selain daripada maksud dan tujuan perusahaan itu, permodalan sih. Jadi nanti harus siap
Kalau sekarang eh, permodalan itu minimal 10 M gitu kan, kalau mau terima modal asing gitu. Tapi itu ada ketentuan lebih lanjutnya lah, teknisnya ada pengecualian-pengecualiannya juga di peraturan BKPM. Tapi intinya tuh biasanya kalau ngomong general ya 10 M untuk modal di setornya gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan juga. Dan juga biasanya yang eh, cukup lama itu kalau misalnya dari venture capital nih, misalnya dia hire saya gitu, tapi startupnya itu juga punya orang legal. Kadang-kadang sesama orang legal pun ada orang legal, bukannya kadang malah cepet, kadang juga saling saling berdebat-debat juga. Jadi dokumennya salah kaprah atau ya pokoknya ada Hmm. perbedaan pendapat lah di beberapa halnya dalam due diligence itu. Soalnya gini, kadang due diligence ini kan kita nggak kerjain cuma due diligence doang. Biasanya kita sebagai lawyer venture capital ini kita juga bantuin drafting shareholders agreement Hmm. atau share subscription agreement gitu. Itu yang nanti juga sekalian jalan dengan due diligence-nya gitu. Jadi memang kadang lamanya itu misalnya kita lagi ngurus yang lain gitu. Jadi due diligence-nya kita agak udah stop dulu, kerjain drafting yang lain dulu gitu. Ya kan? Eh, Kadang juga malah ngomongin yang lain-lain. Jadi misalnya kayak di shareholders agreement itu ada annex tentang employee stock option plan gitu-gitu kan. Itu ntar secara komersialnya mereka emailnya ada puluhan gitu kan. Aduh, capek. Jadi kadang due diligence itu tertimpa-timpa kerjaan yang lain juga. Makanya jadi lama. Iya, iya, iya. Makanya semakin rapih dari awal semakin baik ya untuk Iya, startup maupun investornya. Nah, kalau visi dari luar kurang lebih samakah dokumen-dokumen yang diminta, dokumen yang dicek? gimana? Sorry. Kalau misalnya ada visi luar yang mau invest di startup, Oh, kurang lebih mhm. dokumen yang diminta, yang dicek samakah? Iya. Kalau ada Kalau secara umum sih due diligence itu selama itu targetnya adalah perusahaan Indonesia harusnya sama yang dicari gitu. Nggak perbedaan. akan beda jauh. Tapi mungkin kadang-kadang ada venture capital yang eh dia tuh sekalian mau invest atau sorry, dia kadang mau bikin perusahaan baru misalnya di Singapurnya sebagai special purpose vehicle, tapi juga sekalian due deal perusahaan Indonesia. Tapi kalau ngomongin oke lah due deal Indonesianya itu pasti sama aja sih, maksudnya scope-nya. Tinggal yang tadi aku bilang kalau budget terbatas, mungkin ya ada yang minta due diligence-nya tuh reportnya udah nggak usah terlalu ekstensif, hanya highlight yang red flag banget gitu ya. Kalau yang mungkin nggak red gitu ya, pink gitu ya, atau light red gitu kan, itu ya udahlah kita biarkan lah gitu kan, nggak usah terlalu lawyernya dalemin banget gitu. Jadi semua balik lagi tergantung budget dari berapa nih budget yang mau dikeluarkan untuk legal due diligence ini juga. Hmm, oke. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin dari segi investornya ya, concern-concern investor. Nah, tapi dari startup misalnya dia punya concern, ini kan data-data yang saya kasih, data-data yang sensitif, banyak juga ini. Is it okay untuk disclose semuanya ini? Mungkin ada Mhm. kekhawatiran nanti datanya bocor. Nah, itu gimana tuh, Pak? Kalau soal confidentiality documents itu sih umumnya ya, kalaupun nggak ada urusan apa mereka nggak pernah taken apa-apa ya, non-disclosure agreement atau confidentiality agreement lah gitu ya dengan venture capitalnya segala macam. Sebenarnya sih kalau memang law firm yang ditunjuk oleh venture capitalnya juga law firm yang ya top lah atau recognize lah gitu ya. Kita sih udah SOP-nya selalu di kerjaan manapun ya, nggak cuma soal venture capital investment ini, tapi di semua M&A due diligence itu memang sudah standarnya kita pasti sebagai associate dan partner di kantor itu udah pasti nggak, secara etiknya ya kita nggak mungkin lah disclose kemana-mana gitu kan dokumennya, harusnya kecuali kita ada intensi yang nggak bagus gitu kan, atau kita pokoknya terlalu seneng misalnya kadang gini,
euforianya gitu, mungkin orang yang baru kerja dia pikir, wah aku masuk kantor hukum ini keren, terus terima dokumen dari perusahaan-perusahaan yang wow keren banget, ini hanya di media massa gitu kan, keren banget nih, aku pengen ceritain dong ke keluarga aku gitu-gitu kan misalnya, atau bukanya di kafe deh gitu kan dokumennya sambil due diligence ini di kafe, orang kiri kanan lihat misalnya kan gitu. Jadi itu yang kadang-kadang concern aku pun sendiri kadang takut gitu ya kalau misalnya due diligence itu di tempat umum, misalnya Hmm. work from cafe atau home gitu kan, itu kan takutnya ada aja kita lagi misalnya ke toilet, laptop nyala misalnya, ada yang lihat misalnya gitu kan, atau kita nggak secara sengaja cerita ke teman atau saudara atau keluarga, dan akhirnya mereka juga awalnya confidential semua, tapi kan ternyata keluarga kita kenal sama siapa, wah gawat gitu kan. Jadi eh, meskipun mau serapi apapun ada perjanjian jangan di disclose segala macam, tapi akan ada aja potensi bocor itu dalam due diligence. Makanya kadang-kadang kalau due diligence itu yang budgetnya tinggi, itu mereka akan sediakan virtual data room-nya yang keren juga, yang memang pakai perusahaan penyedia data room yang beneran gitu ya, yang bagus, bukan lewat ini bukan mendiskreditkan produk tertentu, tapi kadang-kadang kan hanya pakai yang kita bisa akses gitu loh foldernya online gitu kan. Banyak lah modelnya kan yang hanya mungkin dengan password gitu kan. Tapi nggak tahu seaman apa kan. Tapi kalau bisa pakai perusahaan yang lebih bonafit lagi tuh virtual data room-nya lebih lebih keren lagi, penyusunan apa namanya folder-folderingnya itu, dan juga kode-kodenya passwordnya lebih susah gitu kan. Nah itu biasanya lebih lebih aman lagi. Tapi memang secara umum aku bisa bilang due diligence itu kerjaan law firm corporate hampir apa ya udah sering lah kerjain begitu. Jadi kita harusnya udah tahu sih apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi kita pasti akan melindungi. Cuma memang tadi saya bilang ada risiko-risiko lain yang kita nggak bisa hindarin atau human error lah gitu. Oke. Nah, kalau dari startupnya ada nggak langkah-langkah tertentu yang harus mereka lakukan atau push untuk mencegah kebocoran-kebocoran gitu? Walaupun Hmm. resiko itu pasti akan selalu ada ya. Hmm, biasanya mungkin passwordnya kan dikirim di email bahwa nih password buat buka di tarumnya ini. Jadi ya maksudnya jangan sampai juga mungkin perusahaannya secara internal banyak orang di perusahaan yang tahu password ini misalnya. Kan due diligence itu mungkin nggak seluruh misalnya perusahaan A ini semua karyawan dari A sampai Z semua tahu nih ada folder ini gitu kan. Mungkin nggak perlu. Hanya di pihak manajemen aja yang penting, atau yang petinggi-petinggi lainnya yang tahu gitu. Tapi kalau karyawan-karyawan lain sampai tahu kan nggak tahu ya, mungkin secara internal saya rasa pertama mereka buat apa tahu, kedua kalau mereka tahu mungkin jadinya mereka jadi merasa ah kok perusahaannya sebenarnya nggak segitu rapinya misalnya jadi gitu kan, atau kok saya dipikir perusahaannya bagus nih gitu kan sebenarnya ternyata enggak gitu kan, ternyata banyak masalah perusahaan kita ini, atau wah kok perjanjian kerja saya ternyata kalau dilihat di dokumen-dokumen ini sama karyawan lain beda nih perjanjiannya terusnya, waduh jadi terbuka semua kan. Wah, gawat. Jadi mungkin harus rapi aja sih pembuatan folder, dan jangan sampai semua orang jadi tahu, hanya orang-orang berkepentingan aja yang tahu gitu. Oke. Em, Mungkin ada tips atau final words untuk startup-startup yang akan menghadapi due diligence ini, Pak. Hmm. Kalau dari saya sih pastinya kalau bisa ya kan, ini kalau ada budget perusahaan itu bagusnya memang ada legal in-house-nya ya. Karena kasihan dong para bos-bos founder startup ini yang udah merintis dengan darah dan tangisan gitu ya. Harus ngurusin legalnya juga kan ribet. Jadi memang, tapi kadang-kadang kan nggak ada budget. Jadi satu orang ngurusin finance semua, bahkan founder sendiri ngurus semuanya. Jadi memang kalau ada uang lebih, alangkah baiknya ada legal. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Kalau misalnya kita ngomong nggak ada yang ngerjain, nggak ada yang bantuin, ya udah foundernya sendiri. Ya udah berarti foundernya harus mau nggak mau
lebih berdarah-darah lagi untuk belajar legalnya gitu kan. Karena legal itu nggak gampang. Terkesan mungkin gampang lah, saya tinggal ke notaris, saya tinggal ke website OSS, apa sih susahnya, kan kita anak muda bisa lah buka website baca sendiri. Tapi kadang-kadang waktu yang menentukan gitu kan. Kalau kita nggak ada waktu lebih, kita jadinya menggampangkan dan mungkin kelewat beberapa hal. Kalau memang itu orang legal kan paling nggak harusnya kalau yang kira-kira itu benar, orang yang berpengalaman dia tahu apa yang perlu di-apply oleh perusahaan itu. Tapi masalahnya kadang-kadang kalau orang legalnya hanya satu dan dia pun masih fresh graduate, karena kita pikir ya udahlah, kita budget juga terbatas, rekrut aja deh yang baru SH deh gitu, yang penting udah ada izin, udah pernah ikut kursus advokat atau apa. Tapi dia nggak berpengalaman dalam website-website ini atau urusan pendirian perusahaan, waduh, itu kan juga beresiko tinggi kan, ujung-ujungnya perlu lawyer lain lagi gitu. Jadi memang ya di dunia ini nggak ada yang terlalu ideal, tapi kita harus kita punya opsi ya. Kalau kita budget segini, kita bisa hire orang lebih dengan kemampuan yang lebih. Itu tips satu. Kedua, kalau memang udah masuk dalam proses due diligence-nya, kalau bisa dokumen itu diserahkan eh, apa ya, secara lengkap aja. Jadi maksudnya nggak usah kalau bahasa orang biasa ngomongnya dipirit-pirit gitu ya. Kayak nih satu-satu deh, satu-satu aja sampai diminta gitu. Kecil-kecil. Dicicil ya. Tapi sebenarnya kalau emang udah tahu law firmnya yang berpengalaman juga, misalnya sering dampingin venture capital, jadi ya udahlah, dia juga pasti at the end of the day akan minta gitu kan. Jadi nggak ada cara untuk bersembunyi gitu. Tapi memang ada kemungkinan law firmnya itu sebenarnya juga law firm yang nggak pernah kerjain soal ini, bahkan belum pernah ngerjain due diligence apapun misalnya. Ya udah sama-sama buta, jadinya wah bagus nih. Berarti ada kesempatan untuk nggak ada pak, apa bisa bukan dikibulin ya, tapi lebih kayak if you don't ask me, I'll not give gitu that document gitu loh. Jadi ya salah sendiri, kamu nggak minta gitu kan, kamu miss gitu loh. Mungkin di list requested documentsnya itu kamu nggak pernah request, kamu nggak pernah tanya, jadinya saya juga nggak kasih, betul dong. Iya. Ngapain kita disclose yang nggak diminta kan gitu, kita hanya disclose apa yang diminta. Jadi jujur boleh, tapi mungkin terlalu jujur juga mungkin taktik bisnisnya ya, nggak usah juga terlalu jujur sejujurnya, karena kan bukan polisi juga kan. Kita di deal ini kita juga bukan penegak hukum gitu ya, maksudnya dalam artian although advokat technically ya penegak hukum, cuma dalam hal ini ya ya udahlah, hal yang diminta itu kasih itu aja gitu kan. Tapi eh, kalau memang yang diminta sudah jelas, kalau bisa secara cepat secara efisien kasih dokumennya, dan jangan kasih yang salah-salah, atau pak itu sudah kita kasih loh tanggal segini, terus kita balas lagi lewat email gitu kan. Masa sih dokumen itu salah loh, itu cuma nama filenya doang. Tapi kalau kita buka isinya bukan itu. Nah, itu juga another apa occurrence yang sering itu. Nama filenya apa, isinya apa, itu kadang ketipunya di situ gitu ya. Bahkan secara perusahaannya di internal pun mereka bilang, loh saya kok lihat judulnya begitu pak, kita nggak ada lagi pak yang judulnya lain. Ini judulnya NIB pak. Ternyata dibuka NIK, misalnya KTP, misalnya kan gitu. Atau NPWP, tapi eh, isinya malah SKT pajak gitu ya, bukan NPWP-nya misalnya gitu. Jadi harus jelas penamaan nama-namanya itu, dan juga dicek dulu, maksudnya sebelum dikirim ke kita itu kalau bisa dicek dulu kan, bener nggak dokumen ini. Jangan sampai tertipu sendiri gitu kan. Nanti tektokannya jadi lama, saya jadi perlu email, saya perlu balas lagi, dia Cari-cari balas lagi lagi. gitu kan. Iya, 2 jam lagi itu kebuang sia-sia gitu kan. Iya. Jadi tipsnya itu sih apa. Dan juga mungkin satu lagi adalah, kan nggak semua orang di perusahaan itu kerja dari nol sampai tahun ke sekarang misalnya. Nggak semua tuh karyawan lama. Jadi belum tentu semua orang tahu dokumen itu ada di mana. Jadi saran saya, well, tapi saya memang nggak pernah ya kerja sebagai in-house, jadi saya kurang tahu internal itu kadang gimana. Cuma dokumen itu harus rapi sih. Foldernya jelas, urutannya, historicalnya, foldernya jangan berantakan gitu. Jadi nanti suatu hari mau ada investment masuk, gampang, tiap kali ada due diligence tinggal kasih 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 gitu. Jadi apa, lebih ready, lebih bagus, venture capital juga suka gitu kan. Dan budget due diligence akan bisa diminimalisir lah gitu. Iya.
Dan sebenarnya due diligence ini ya udah bisa jadi sarana untuk startup itu untuk check up diri sendiri ya. Jadi ada bisa nambah pengetahuan juga. Oh iya ini saya masih salah misalnya Hmm, dokumennya atau mesti urus ini itu gitu ya. betul betul. Oke, thank you so much Pak Glenn. Ya, Ya, sama-sama. Terima semoga kasih. bermanfaat. Ini pasti insightful banget sih buat teman-teman di sana gitu ya. Udah banyak yang kita bahas. Semoga bisa lebih tercerahkan lah teman-teman yang mengenai due diligence ini. Oke. Oke, Thank terima you so kasih. much, Pak. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan Pak Glenn. Semoga kita bisa belajar banyak ya dari bincang-bincang tadi tentang due diligence. Jadi, teman-teman bisa mulai mempersiapkan nih, terutama di segi legalnya, perizinan-perizinan yang belum diurus, dan penataannya juga ya. Jadi, someday ada investor yang melirik startup teman-teman, bisa lancar proses due diligence-nya. Oke. Dan thank you so much teman-teman udah stay tune dari awal sampai akhir. See you on the next episode. Bye.